Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kita telah terhubung dengan kontributor B Universe, ada Didi Fibrianto. Selamat malam, Didi. Apakah Anda memiliki informasi terkait dengan perkembangan terbaru dari kasus mutilasi ini dan juga apakah ada keterangan mengenai kenapa kemudian setelah dibunuh, pelaku ini memutilasi korban? Ya, dapat kami informasikan pemirsa, saat ini saya berada di lingkungan Sawah Jajar yang mana di kawasan ini pada Sabtu tanggal 6 Januari 2024 kemarin digemparkan dengan informasi adanya pelaku seorang tukang pijat terapi yang tega membunuh pasiennya sendiri, yakni Adrian Pranomo warga Surabaya. Dapat kami informasikan bahwa sampai saat ini kasus ini masih ditangani oleh Kepolisian Resort Malang Kota, dan dapat kami informasikan bahwa menurut keterangan dari polisi bahwa pelaku tega memutilasi korban karena merasa sakit hati. Dan informasi yang kami peroleh dari masyarakat beberapa waktu kemarin bahwa selain karena korban meminta pertanggungjawaban karena ilmu pelet atau ilmu guna-guna yang diberikan pelaku tidak mempan untuk digunakan untuk si korban, dan menurut warga bahwa korban juga telah membayar uang senilai 5 juta rupiah. Namun ini pernyataan dari masyarakat dan dari kepolisian belum mengatakan hal itu. Dan dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini pelaku juga masih ditahan di Polresta Malang Tisar. Ya, Didik, apakah ini kan kita tahu bahwa dalam kasus ini pelaku ini memutilasi sampai 9 bagian si korban nih. Apakah semua bagian ini sudah berhasil ditemukan pihak polisian? Ya, sejauh ini beberapa bagian tubuh yang ditemukan oleh aparat kepolisian, yakni pada Jumat 5 Januari 2024, yakni hanya kepala dan pergelangan telapak kaki dan telapak tangan yang dikubur di bantaran sungai Kalianyar, Sawah Jajar. Dan hingga saat ini petugas juga masih berupaya untuk mencari bagian tubuh dari korban yang lain yang menurut pelaku sudah dibuang di Sungai Bango. Dan namun sampai sejauh ini bagian tubuh korban yang hilang masih belum ditemukan oleh polisi. Tisar. Baik, Didik, bisa ceritakan mungkin bagaimana kemudian proses penangkapan pelaku? Apakah pelaku ini ditangkap di kediamannya atau sempat kabur? Ya, proses penangkapan dari pelaku mutilasi ini berawal dari beberapa pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian mulai sejak Oktober 2023 yang lalu, di mana kasus ini berawal dari laporan dari keluarga korban yang korban dinyatakan hilang, dan keluarganya melaporkan hal ini ke Polda Jawa Timur. Dan dari hasil penyelidikan dan pelacakan di HP korban terdeteksi bahwa korban terakhir berada di rumah pelaku, dan dari situlah aparat kepolisian dari Polresta Malang berusaha untuk melakukan penyelidikan. Namun beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap pelaku belum ada ditemukan bukti-bukti yang mengarah ke pelaku. Namun selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan beberapa kali, sampai waktu itu warga mengatakan bahwa polisi juga membawa anjing pelacak untuk menyelidiki kasus ini. Dan di situ polisi juga menemukan bukti bahwa ada mobil dari pelaku, maksud kami mobil dari korban yang diparkir di rumah warga, di depan toko warga. Dan tapi beberapa hari kemudian kok ternyata warga mencurigai keberadaan mobil tersebut, hingga akhirnya dilakukan penyelidikan. Dan memang benar bahwa dari hasil penyelidikan polisi dan keluarga korban yang didatangkan di kawasan Sawah Jajar Gang 13A ini, ternyata itu memang mobil korban. Dan selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan beberapa kali, bahkan waktu itu Jumat, menurut keterangan warga bahwa
pelaku sempat juga diperiksa lagi di Polsek Kedungkandang dan dibawa ke polisi. Namun itu sekitar jam 8. Setelah dilakukan pemeriksaan mendetail. Didik, terakhir Didik singkat saja, pasal apa yang kemudian akan dikenakan terhadap pelaku dalam kasus ini? Singkat saja Didik. Pasal yang dikenakan kepada pelaku adalah pasal 378, pasal junto 440 dan terkait penganiayaan disertai pembunuhan. Dan hingga saat ini kasus ini masih diselidiki oleh aparat kepolisian Polresta Malang Kota. Demikian yang dapat kami laporkan dari Saud Jajar Kota Malang, Cesar. Berita satu malam hari ini. Selamat tugas kembali, Didik.